Oke, terima kasih banyak yang kami hormati Bapak Ibu Guru, wabil khusus kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Tirta Sulawesi Singapura yang saya banggakan anak kelas 12 yang setelah ini nanti akan survive ya untuk melanjutkan perjalanannya setelah SMA mau kemana, bisa kuliah, bisa ke kedinasan atau melanjutkan studi di beberapa kursus atau ada yang memilih bekerja ya. 3 hari berikutnya, sekarang 1 hari, 2 hari berikutnya kalian nanti akan intens bersama saya ya sampai dengan hari Minggu, terutama untuk anak-anak eligible. Besok pengumuman eligible-nya dilaksanakan di hari Sabtu di akhir acara. Jadi harapannya kepada anak-anak kelas 12 yang terutama melanjutkan studi, stay sampai jam 2 karena di jam 2 nanti akan di absen dan akan di briefing untuk kegiatan di hari Jumat. Paham ya? Hari Minggu. Hari Minggu. Bagus di bawah aja lah. Biar enak. Hari ini Pak Agus memberikan kesempatan untuk menjelaskan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Next ini. Oke. Atau bisa dibuka, aku sudah pernah share di grup info studi ya. Anak-anak yang pengen melanjutkan studi, kan kemarin saya informasikan untuk masuk di grup. Nah, silakan di situ ada informasi ini dibuka. Di tahun 2025, sistem masuk perguruan tingginya masih sama, yaitu ada 3 jalur. Bagus-bagus ke SNPMB ya. Untuk yang melanjutkan kedinasan atau melanjutkan kerja nanti di akhir aku berikan beberapa informasi. Yang pertama terkait seleksi masuk penerimaan masuk mahasiswa baru di tahun 2025 ini ada 3 jalur. Yang pertama yaitu SNBP, ini khusus untuk anak-anak yang kami fasilitasi, yang kami dampingi mulai dari awal sampai dengan kalian mendapatkan PKTM. Tahu PKTM itu Pak? Kartu tanda mahasiswa dalam bentuk elektronik. Kenapa nggak cetak? Cetaknya nanti ketika kamu sudah masuk ke prodinya masing-masing, biasanya baru diberikan di situ. Tapi untuk diregistrasi ulang biasanya diberikan dalam bentuk e-card. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan e-card, gugur kewajiban kami untuk mendampingi kalian. Paham ya? Yang pertama SNBP, yang kedua SNBT. Khusus SNBT, hampir semua sekolah SMA yang anaknya ingin melakukan studi hari ini sudah mulai survive. Survive untuk apa? Belajar, menambah wawasan, menambah pengetahuan, terutama terkait bidang eksak yang menjadi dasar dari tes UTBK. Tahu bidang apa yang diujikan? Dasarnya itu ada 3. Tahu? 1 apa? Mata pelajaran Pak Agus apa? Matematika dasar harus paham. Minimal perkalian, pengurangan harus paham. Penjumlahan harus paham. Ya, paham ya? 3 kali 5 berapa ya? Yang kedua itu adalah bahasa Indonesia, bahasa kita masing-masing, tapi di sini kan ada PPM dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris 10% dari topik yang nanti akan diujikan ya. Terus yang terakhir adalah ujian mandiri. Ujian mandiri itu diselenggarakan oleh masing-masing kampus. Oke, aku jelaskan dulu kuotanya. Yang pertama kuota untuk SNBP. SNBP itu ini ada 2 kategori tahun ini. Ada PTU dan Satker, dan yang kedua PTNBH. Kalau PTNBH dan Satker ini dikelola oleh pemerintah. Tapi kalau yang ini ada beberapa yang non lembaga pemerintahan. Kalau yang di bawah pemerintahan itu minimum 20% untuk SNBP. Minimum, bukan maksimum. Minimum. Bisa aja sampai 25% itu bisa. Tapi nggak akan lebih dari 30%. Terus yang kedua di SNBT itu minimumnya 40%. Dan di SNBT lah ini adalah kuota terbesar. Bagus simulasikan gini. Di Prodi Farmasi Universitas Jember itu membuka kuota 100 mahasiswa di tahun ini. 100 mahasiswa itu dibagi menjadi 3 jalur untuk masuk ke perguruan di farmasi. Yang pertama ada SNBP, yang kedua ada UTBK, yang ketiga ada
kuotanya minimumnya 20% untuk SNBP, berarti mahasiswa nanti yang diterima di farmasi UNES itu hanya 20 orang. Jadi di prestasi itu hanya 20 orang. Terus yang berikutnya di SNBT itu 40. Yang terakhir seleksi mandiri maksimumnya 30 malah ini. Lupa itu kan 17 hanya 90. Nah 10-nya ini bisa masuk ke sini ke SNBP atau di SNB. Tergantung nanti masing-masing kampus melakukan kebijakan seperti itu. Paham maksudnya? Nah anak-anak bagus minta tolong ketika didampingi oleh DK, wali kelas atau tim SNPMB, ketika diarahkan untuk memilih program studi atau jurusan atau PTN yang lain, karena kita punya sistem seleksi, punya sistem rank. Kalau diarahkan untuk masuk ke fakultas lain atau perguruan tinggi samping atau yang lainnya, dari tolong manut. Karena beberapa tahun ini BK dan tim SNPMB ini banyak mengangkat anak di kampus lain atau jurusan lain dan mereka diterima di tahun kemarin. Contoh gini, anaknya ada Mbak Aprilia Ajem di kelas 12 IPA 4, dia milih farmasi di universitas. Farmasi itu di Politeknik itu mata kuliahnya hampir sama dengan rekam medis, dan nanti untuk prospek ke depan juga hampir sama. Mereka nanti akan bekerja di rumah sakit, puskesmas atau di beberapa lembaga kesehatan. Kita sharing, kita dampingi. Ketika di short di SMA Darussalam, dia ternyata hanya nomor 4 dari S1 SMA ini di short farmasi UNES, dia nomor 4. Nomor 4 tuh aku spesifis untuk dia masuk ke situ karena saya tahu nilainya berapa, kemampuannya seperti apa, prestasinya seperti apa, aku tahu. Akhirnya kita berikan saran untuk ke kampus sebelah, yaitu di Politeknik di Jember. Di situ di Poliji ada salah satu jurusan namanya rekam medis, itu hampir sama dengan farmasi. Anaknya mau di situ, dan ketika berhubungan di SNBP, dia nggak ada pesaingnya sama sekali. SMA Darussalam hanya satu-satunya yang melanjut ke rekam medis Poliji, dan ketika pengumuman SNBP lolos. Besok kesini. Ada lagi yang kedua, ini real, ya real, bukan mengada-ngada. Tanya Bu April sama Bu Diana nanti kalau kamu saya. Yang kedua, kamu kenal sama Mas Afrija? Besok kesini dia. Sekarang kuliah di Bali. Mas Afrija itu kekeh pengen ke manajemen, jurusannya IPS manajemen. Manajemen kalian nanti lihat kuotanya di masing-masing univ, baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Itu kuotanya sedikit, pesaingnya hampir lebih dari ratusan atau ribuan lah. Pesaingnya ribuan, peminatnya itu ribuan. Sedangkan kuotanya hanya 30, 40, paling itu 50 untuk SNBP. Afrija dengan kualitasnya dia seperti itu, ya tahulah kalian aktivitasnya Afrija seperti apa, ketua superlion yang tahun kemarin ya. Dan dia kekeh pengen kayak manajemen, yang awalnya itu di Udayana kalau nggak salah, pengennya di Udayana, bagus lihat di situ. Ternyata kuotanya kecil dan pesaingnya luar biasa ribuan. Bagus bilang ke Afriza, kalau kamu tetap pengen ke manajemen, bisa kamu diterima di SNBP, tapi syaratnya satu, yang diperlukan. Gimana Pak? Kalau di luar Bali saya nggak mau, saya pilih Udayana aja, nggak di Bali. Gimana Pak? Sampingnya nggak ada. Universitas Pendidikan dari saya bisa. Di situ ada manajemen saya. Kamu coba lihat di situ kuotanya sekian, dan pesaingnya bagus. Kuotanya kalau seperti 30, kuotanya 20 atau 30, pesaingnya hanya 400. Dan dia milih di situ. Dan kalau saya nggak bisa milih dia harus. Luar biasa nggak? Kalau nggak percaya, besok dia kesini tanya ke Afrija pengalaman dia ketika didampingi oleh Bapak Ibu di SNPMB. Paham ya? Besok kalian juga akan mengalami terutama anak SNBP, sorry, anak eligible nanti pasti akan mengalami. 2-3 tahun yang lalu aku juga sama melakukan pendampingan. Dari satu sekolah ada 9 anak yang memilih Fakultas Kesehatan Masyarakat
anak. Kuotanya di UNER hanya 20. Gak mungkin 20 itu yang 9-nya dari SMA Darussulah semua, gak mungkin. Pasti hanya paling ya 20% atau 10% itu yang diambil. Kalau 10% berarti hanya 3 orang. Akhirnya kita analisis bersama BK, kita putuskan dari 9 itu yang kita tes untuk masuk ke UKM yang mendaftar pada SNBP di UKM hanya 3 orang. Nomor 4 sampai dengan nomor 9 kita geser. Dan itu luar biasa retorikanya. Orang tuanya ada yang gak terima, anaknya nangis sampai ada yang gak mau makan. Nah, nangis setiap di BK itu pasti nangis, Pak, saya tempat di sini. Kalau mau tempat gak apa-apa, tapi konsekuensinya itu kita sudah pasti tahu, karena kamu nomor 7 dari 1 sampai nomor 9 yang UKM dan yang kalau nomor 4-nya aja nggak lolos, apalagi nomor 7 apa masalah? Maka harus akan ke yang dan ternyata orang tuanya datang tidak terima, katanya pihak sekolah ini membatasi keinginan anak, membatasi cita-citanya anak. Kita berikan surat pernyataan, monggo silakan kalau misal ingin tetap di sini silakan. Anaknya tanda tangan, orang tuanya tanda tangan, pilih FKM dan sudah diprediksi kalau di awal nggak lolos dan ternyata nggak lolos. Maka nanti untuk anak yang kita harus minta tolong mana kalau sama Mbak Ibu, terutama yang sama. Untuk SNBT, kamu ingin pilih kampus manapun monggo silakan. Karena yang menjadi titik kemenangannya itu bukan di kami, tapi di kalian sendiri-sendiri. Kalian hanya mengandalkan tingkat kemampuan kamu yang di sini, bukan kamu. Kalau di SMA mungkin dirasa masih kurang pengetahuannya, silakan bimbing dimanapun tidak apa-apa. Di plasma boleh, di IPO boleh, dimanapun. Atau di kampus itu boleh. Ya, dari sini. Oke, berikutnya akun SNBP. Hari Kamis ya. Hari Kamis aku sudah dapat laporan dari tim BK yang belum mendaftar itu ada sekitar 12 dari total 300 sekian. Luar biasa ya. Berarti sudah banyak yang melakukan finalisasi walaupun belum sampai finalisasi. Finalisasinya nanti setelah kalian upload foto. Fotonya kapan? Informasinya ini dibarengkan dengan foto ijazah. Jadi yang diupload itu adalah foto ijazah. Kalau kamu nggak serantan, silakan foto sendiri. Backgroundnya dibikin biru kalau nggak salah. Biru yang bukan lihat. Biru. Kalau bisa foto di studio, upload. Jangan pernah foto selfie. Ini satu diubah backgroundnya, jangan pernah. Karena ada anak yang pintar dan itu kemarin diutarakan di sosialisasi MB karena dia nggak jawabannya nggak ada menyepelekan persyaratan administrasi walaupun dia sudah diterima di fakultas itu di prodi itu karena dia di dokumen pendukungnya nggak lengkap akhirnya dia nggak ini sudah. Terus untuk registrasi SNPMB-nya sampai tanggal 31 Januari. Kita doakan semoga dari tim kesiswaan bisa on time ya untuk melakukan sesi foto. Seperti ya nanti ya. Kalau bisa setelah foto langsung bisa ke anak-anak fotonya biar mereka bisa langsung finalisasi sampai tahap finalisasi. Khusus untuk SNBP pertama ada eligible pendaftarannya itu tanggal 13 Januari sampai 18 Februari masih luang. Dan ini nanti yang mendampingi saya dan tim. Khusus untuk SNBT sekolah akan mendampingi. Kalian silakan daftar sendiri, bayar sendiri, datang ke kampus untuk tes sendiri, cari informasi sendiri, semuanya sendiri, ya. Mandiri. Kita nanti paling sharing aja. Terus berikutnya. Ini umum lah ya. Oh ini bentar. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kriteria anak eligible itu seperti apa? Kriteria anak eligible yang pertama nanti begini. Nah ini nih, ketentuan siswa eligible yang pertama
IPA 4, 5, 6, 13. IPS 1 12. 11. Saya lihat aku berapa? Saya bumut 12 IPS 1 berapa? 11. Kuotanya 11 ya? 12, oh sorry, 12. Jadi wali kelas 12 ya. IPS 1 12, IPS 2 11, IPS 3 12, IPS 4 11, bahasa 10. Tambahin dikit, ada kan IPS bisa diambil, bisa itu. Dan kemarin sudah dilakukan pengolahan dari beberapa stakeholder, dari ibu kepala sekolah, dari tim SMPMB dan wali kelas yang bersangkutan untuk penetapan siswa eligible. Kuotanya seperti ini: bahasa tetap 10, IPA 1 tetap, 2 tetap, 3, 4, 5, 6 tetap, IPS 1 itu apa? Kok lain salahnya? Untuk IPS 1 kuotanya 12, hanya terpenuhi 11, jadi 01. IPS 2 kuotanya 11, terpenuhi 11, pas. Ini sebenarnya kemarin 14 kurang yang ingin kuliah. Harusnya kalau misalnya 14 ini apa namanya semangatnya tinggi untuk kuliah, 14 masih bisa ketika kamu di SMPP. Ternyata kemarin wali kelasnya bilang ke kita untuk 3 orang mundurkan diri biar yang kuliah. Terus berikutnya IPS 3 kuotanya 12, yang terpenuhi 7. IPS 4 kuotanya 11, yang terpenuhi 14. Jadi kuota di IPS 3 diambil oleh IPS 4. Dan total keseluruhan harusnya itu 132. Karena IPS 1 dan IPS 3 kuotanya masih banyak kosong, akhirnya didata hanya 129 yang kita tetapkan menjadi siswa eligible, 03 di IPS. Apakah IPS bisa diambil oleh anak IPA atau bahasa? Tidak bisa. Nah, bisa dong Pak, untuk Pak Siswa dong, Pak Siswa. Terus berikutnya, untuk siswa eligible, selain 40% tadi, kalian harus memiliki nilai yang memenuhi 75% dari total keseluruhan di kelas itu. Jadi gini, maksudnya gini Rek, 1/4 terbawah itu kita tidak izinkan untuk masuk SNBP. Kalau masih tetap kuliah, silahkan survive di SNBP. Apa maksudnya? Untuk prestasi apapun, monggo. Yang tertinggi diinputkan besok yang punya prestasi. Ya, yang tertinggi bukan dalam arti yang juara 1, juara 2, juara 3, enggak. Penyelenggaranya yang terakui oleh dari Puspernas, Pusat Prestasi Nasional. Ya, terutama penyelenggara dari dinas pendidikan, dinas apa gitu. Silakan diupload dulu itu. Walaupun juara 3 atau harapan 1 itu yang nilainya lebih tinggi daripada yang penyelenggara dari online itu. Kan banyak tuh yang olimpiade apa gitu online. Nah itu poinnya sangat kecil. Tapi silakan kalau misalnya nggak punya yang dari dinas itu dibutuhkan juga nggak apa-apa. Terus berikutnya, untuk pendaftaran SNBP 4 sampai 18 Februari, pengumumannya 18 Maret. Pengumumannya saat puasa 18 Maret. Jadi sebelum kalian dinyatakan lulus, kalian dinyatakan sebagai calon mahasiswa baru di kampus itu. Yang lolos, yang nggak lolos.
Terus berikutnya untuk SNBT. Ini juga perlu diketahui. Nanti anak-anak yang gagal di SNBP silakan survive di SNBT. Pesaingnya bukan hanya angkatan kalian. Dari BP3 ini memperbolehkan 2 tahun sebelumnya ikut SNBT. Angkatan 2023, angkatan 2024 dan angkatan kalian yang bersaing. Jadi ada 3 angkatan yang bersaing. Sudah dipastikan nanti pesaingnya lebih ketat, ya kan? Biayanya ditanggung oleh pemerintah SNBT dan disubsidi, ditanggung oleh peserta dan disubsidi oleh pemerintah. Salah ngomong bagus. Terus berikutnya, jalur SNBT ini kalian pertimbangannya dari nilai UTBK. Jadi SNBT itu nama seleksinya, kalau UTBK nama tesnya. Dan nilai yang dites itulah yang menjadi modal kalian untuk masuk ke perguruan tinggi lewat jalur SNBT. Ya. Terus berikutnya, hasil UTBK itu hanya berlaku 1 tahun, tidak berlaku untuk tahun depan. Jadi kalau tahun depan masih ikut, kalian tes lagi. Banyak, sangat banyak. Tanya ke mahasiswa belakang nanti ketika mereka pemaparan di UB itu, apakah ada angkatan mereka yang masih belum lolos di tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Masih lemes nih kayaknya. Yang lebih semangat lagi nih, yang mau masuk PTN tahun ini angkat tangan dong. Jadi bisa lebih semangat lagi nggak kalau bisa Pak? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Halo semuanya. Oke.